Engkau beri hidayah-Mu di muka lawanku. Engkau urapi diriku dan Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Terima kasih untuk pagi yang baru yang boleh Tuhan berikan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Allah Roh Kudus untuk memampukan kami mengerti akan kehendak Tuhan melalui firman yang akan Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan renungan pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prastia dengan tema Tuhan yang Kudus. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Imamat pasal 19 ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian. Berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakan kepada mereka, hendaklah kamu kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masih dengan latar belakang kawasan wisata Pantai Batu Bengkung di Kabupaten Malang bagian selatan. Dan pemandangan ini saya ambil dari atas tebing yang ada di Pantai Batu Bengkung. Dan dari tebing ini kita bisa melihat betapa indahnya, betapa luasnya lautan selatan, yaitu Samudra Hindia. Kiranya pemandangan yang indah ini memberikan semangat bagi kita untuk boleh membaca serta merenungkan firman Tuhan. Hendaklah kamu kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sebuah kalimat perintah dari Tuhan yang mungkin paling sulit dari antara semua kalimat perintah. Perintah mengasihi mungkin kita bisa melakukannya. Perintah untuk mengampuni mungkin kita bisa melakukannya. Namun perintah untuk hidup kudus, dalam sehari saja sudah berdosa berapa kali? Bagaimana mungkin bisa hidup kudus di hadapan Tuhan? Jawabannya, tidak seorang pun bisa hidup kudus sempurna. Lalu untuk apa ada perintah hidup kudus? Perintah ini adalah tolok ukur setiap orang percaya. Sebuah tuntutan yang harus sungguh-sungguh diupayakan untuk dilakukan. Sebab jika Allah begitu suci hingga melihat satu dosa saja tidak bisa, standar itu jugalah yang harus kita kenakan pada diri kita, sehingga kita berhati-hati dalam melakukan setiap hal. Entah itu di dalam pekerjaan, di dalam relasi dengan klien, dalam relasi dengan sesama kolega, dalam relasi dengan atasan, dalam relasi dengan bawahan, dalam relasi dengan suami, istri, dan anak, biarlah patokan yang kita usahakan adalah berlaku kudus. Tidak berdosa dengan kata-kata yang kita ucapkan. Tidak berdosa dengan tingkah laku yang kita perbuat. Tidak berdosa dengan pikiran-pikiran jahat terhadap orang lain. Mengingat Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, yang menghendaki anak-anaknya hidup kudus. Mari jadikan kekudusan sebagai aturan utama dalam hidup kita. Fondasi kita adalah hidup kita telah diperbaharui oleh Tuhan sehingga mampu hidup dalam kekudusan. Dan Tuhan sedang bekerja di antara umat-Nya untuk membangun sebuah umat yang kudus. Demikian Efesus 5 ayat 26-27 menyatakan dengan jelas apa tujuan Tuhan mengkuduskan umat-Nya dan bekerja di antara mereka dalam pengudusan setiap hari.
supaya ia menempatkan jemaatnya di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Di akhir nanti, semua umat Tuhan akan kudus dan cemerlang sempurna. Tiada kelemahan atau kekurangan sedikit pun yang dilukiskan dengan frasa tanpa kecacatan dan kerutan. Mari umat Tuhan, kita berbagian dalam pekerjaan Tuhan menguduskan umatnya. Mari kita berbagian dalam pengudusan itu dengan terus hidup kudus setiap hari. Seperti kata Paulus, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mari hidup kudus seperti Tuhan kita yang mencintai kekudusan dan membenci dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dan Engkau meminta kami juga untuk memiliki kehidupan yang kudus. Kami sadar tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kami akan dimampukan untuk menjalani hidup kudus, berproses dari hari ke hari, sehingga kelak ketika Tuhan datang, kami boleh didapati sebagai anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkaryalah ya Bapa dalam hidup kami, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang memiliki gaya hidup di dalam kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.